Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Mi Ye-yun, Jin Bully, Feng Wuji. Karakter para dewa di penjara, menghalangi mereka seperti perisai manusia. Terlihat depresi atau marah. Mereka memahami niat Suyi untuk mengancam mereka dengan putra-putra Tuhan sebagai sandera. Biarkan mereka pergi, kami akan berhenti di sini, kami tidak akan mempermalukanmu lagi, jika tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Mata Ren Beiyu dingin, dan suaranya menyebar ke seluruh penonton. Sama-sama. Suyi tersenyum dan menunjuk ke arah Mi Ye-yun, silahkan tunjukkan padaku, aku berjanji dia akan mati di tanganmu. Kamu. Ren Beiyu sangat marah hingga paru-parunya meledak. Ingat URL. Jika mata bisa membunuh, Suyi tidak tahu berapa kali dia terbunuh. Kita bisa bicara. Dewa lain mengangguk. Tugas yang paling mendesak adalah menyelamatkan nyawa putra-putra Tuhan itu terlebih dahulu, agar Suyi tidak kesal. Persyaratan saya sederhana. Suyi berkata, saat aku melintasi lautan bintang ini, aku akan membebaskan para sandera ini. Sementara itu, sebaiknya kau jujur. Tidak. Ren Beiyu dengan tegas menolak, Anda harus melepaskannya sebelum kami menyetujui persyaratan Anda. Kalau begitu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, aku tidak menaruh harapan untuk keluar dari masalah pada mereka. Jika kamu tega membiarkan dewa-dewa ini mati, kamu bisa melakukannya sekarang. Berbicara, dia berbalik dan berjalan pergi. Di sekelilingnya, para dewa mengikutinya seperti bayangan, dan mereka seperti perisai. Ini membuat para dewa itu sangat marah. Siapa yang tidak tahu, selama mereka bergerak pada saat ini, para dewa itu akan menderita terlebih dahulu. Berhenti. Wen Xiao berteriak keras, itu benar-benar mendorong kita, tapi kita bisa melakukan segalanya. Tiba-tiba, Feng Wuji menjadi cemas dan berteriak, Tuan Wen Xiao, apakah ini sikap negosiasi Anda? Katakan, jika sesuatu terjadi pada saya, kakek buyut saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Ekspresi Wen Xiao menjadi stagnan, pipinya menjadi sangat biru, dan dia tercekik. Tapi tanyakan pada dirimu sendiri, dia benar-benar tidak berani membiarkan Feng Wuji mengalami kecelakaan, jika tidak, Lou Yaozu tidak akan bisa menyelamatkannya. Pada saat ini, para dewa lain juga gugup, siapa yang tidak peduli dengan hidup dan mati mereka sendiri. Paman, menurutku, kondisi Suyi tidak berlebihan, tolong pikirkan lagi. Mi Ye-yun tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, mengingatkan Ren Beiyu. Bodoh. Ren Beiyu dengan marah berkata, jika kita membuat konsesi, orang itu hanya akan mendapatkan 1 inci. Bagaimana jika dia tidak melepaskannya pada akhirnya dan membuat tuntutan yang lebih berlebihan? Iya, sekali kamu dikekang, kamu akan ditahan di mana-mana, dan para bidat juga akan membuat tuntutan yang lebih berlebihan. Dewa lain juga berbicara dengan sikap yang tegas. Suyi tertawa, tetapi bahkan tidak peduli untuk memperhatikannya, dan maju sejak zaman kuno. Di depannya, Wen Xiao memblokirnya, dan ketika dia melihat Suyi datang, dia membunuh dan siap untuk bergerak. Feng Wuji sangat marah, senior Wen Xiao, hidupku ada di ujung jarimu, menyingkirlah, cepat. Wen Xiao tampak tidak yakin. Suyi mengangkat tangannya dan menebas. Ledakan. Pedang Qi yang tajam menembus langit, Wen Xiao melambaikan tangannya untuk memblokir pedang Qi, dan hendak melawan. Namun, melihat Suyi meraih Feng Wuji di tangannya, menghalangi bagian depan, dan bergegas ke arahnya. Ini membuat kulit Wen Xiao berubah, menahan keluhan batin, mengelak dan menjauh, tidak berani melawan. Karena begitu dia melawan, Feng Wuji akan mati. Suyi tertawa. Dia mengharapkan ini. Begitu tersapu habis. Namun para dewa yang hadir rela membiarkannya pergi, mereka semua segera menyusul. Mereka takut dengan sandera di tangan Suyi, tetapi mereka tidak berani mendekat, apalagi bergerak tanpa izin, jadi mereka hanya bisa mengikuti dari dekat. Semuanya terlihat sangat berbeda. Rasa terkekang dan terancam sungguh tak berdaya. Kamu adalah master pedang lingsu di kehidupan masa lalumu, betapa sombongnya kamu, tetapi sekarang kamu menggunakan beberapa junior sebagai ancaman, tidakkah kamu merasa malu?
Seseorang mencibir dan mengejek Su Yi. Memang, Li Fuyu, pria yang bermartabat, telah direduksi ke titik di mana dia hanya bisa bertahan hidup dengan menyandera. Benar-benar memalukan. Dewa-dewa lain juga berbicara satu demi satu, melampiaskan kemarahan batin mereka. Cukup. Feng Wuji berteriak, kamu memiliki begitu banyak dewa tingkat tinggi, tetapi kamu berurusan dengan seseorang yang belum menjadi dewa. Tidakkah kamu merasa tidak tahu malu? Tidakkah kamu merasa malu? Semua orang tercengang. Saya tidak pernah berpikir bahwa Feng Wuji, yang disandera, akan berbicara mewakili Su Yi. Jika Anda tidak menipu orang terlalu banyak, mengapa mereka mengancam hidup kita? Feng Wuji dengan marah memarahi, sekarang setelah semuanya terjadi, apakah berguna untuk berbicara omong kosong? Apakah kami putra dewa sama sekali tidak penting di matamu, dan tidak ada gunanya bagimu untuk mundur selangkah? Dan menjadi pertukaran. Tiba-tiba, dia berbicara kepada pikiran para dewa itu, dan satu demi satu, ekspresinya berubah, dan dia memandang para dewa itu dengan ketidakpuasan. Memang, jam berapa, dan mereka masih berbicara dengan cepat, apakah ini sikap untuk menyelamatkan mereka? Su Yi benar-benar terburu-buru, apa yang harus saya lakukan jika saya membunuh mereka? Paman, kenapa kamu tidak mundur selangkah? Nie Yun marah. Dewa lain juga membuka mulut mereka untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Semua ini membuat para dewa atas itu semakin merasa sedih, dan mereka sangat marah. Tapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Akhirnya, dewa berpangkat tinggi tidak dapat menahan diri, dan menggertakkan giginya dan berkata, sama sekali tidak mungkin untuk terus seperti ini, semua orang, menurut pendapat saya, tembakan langsung adalah, karena selama kamu bisa membunuh Su Yi itu, membayar harga tidak sama sekali. Jenis apa? Implikasinya adalah mengorbankan nyawa anak-anak Tuhan itu. Semua dewa itu menjadi pucat dan terkutuk. Terutama Jin Buli, wajahnya penuh kejutan dan kemarahan paman, aku benar-benar tidak menyangka kamu mengatakan hal seperti itu. Untuk sesaat, panci itu meledak dan berantakan. Bahkan para dewa itu tidak puas, jika mereka benar-benar bisa melakukannya, mengapa mereka ragu sampai sekarang? Dari awal hingga akhir, Su Yi tidak mengatakan sepatah kata pun, menertawakan lelucon ini, tidak pernah berhenti di kakinya, dan terus bergerak maju. Meskipun dewa-dewa itu marah dan sedih, mereka hanya bisa mengikuti di belakang. Untuk sesaat, pemandangan aneh dipentaskan di kehampaan lautan transformasi dewa. Su Yi terbang ke depan bersama para sandera itu. Bagian belakang diikuti oleh sekelompok dewa yang perkasa. Satu demi satu, perbedaannya terlihat jelas. Spektakuler. Seiring berjalannya waktu, para dewa itu menjadi tenang, memikirkannya dengan hati-hati, jika Su Yi bisa membiarkan para dewa itu pergi sebelum meninggalkan lautan transformasi dewa, itu tidak akan bisa diterima. Satu-satunya hal yang membuatku khawatir adalah begitu Su Yi mundur, dia pasti akan berubah. Jadi, meskipun para dewa itu sangat sedih dan tidak berdaya, mereka harus mengikuti mereka sepanjang jalan, menatap Su Yi. Tiba-tiba, Su Yi menghentakkan kakinya, berbalik dan menyapu ke arah bintang jauh yang diselimuti es, salju, cahaya, dan kabut. Ada alam rahasia di sana, dan jika Anda melihat cuaca, ada peluang untuk menjadi dewa tingkat atas di alam rahasia itu. Bahkan, di sepanjang jalan, Su Yi bertemu beberapa bintang dengan alam tersembunyi satu demi satu, tetapi menilai dari cuaca, peluang tersembunyi untuk menjadi dewa bukanlah yang terbaik, jadi dia langsung diabaikan olehnya. Tapi sekarang bintang ini berbeda. Karena itu, dia bergegas tanpa ragu-ragu. Para dewa di belakang juga memperhatikan semua ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Apakah orang ini masih bebas mencari kesempatan untuk menjadi dewa? Seseorang menggertakkan giginya, hehe untuk apa dia membawa kita? Pengawal. Dewa-dewa lain juga sangat marah sehingga mereka meniup janggut dan menatap, dan mereka terlalu menipu. Orang ini jelas tidak memperhatikan mereka sama sekali. Apakah Anda ingin memblokir? Seseorang adalah pembunuh. Bisakah diblokir? Ada yang bertanya. Tiba-tiba, semua orang terdiam, dan mereka hanya bisa melihat Su Yi memimpin dewa-dewa itu ke dunia rahasia.
Persetan dengannya, jangan biarkan aku mengambil kesempatan, atau aku pasti akan membunuh bidat itu. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Ini sangat mengganggu, benar-benar seperti berjalan dengan anjing, mengarahkan hidung mereka. Apakah berguna mengucapkan kata-kata marah ini? Itu hanya akan membuat semua orang merasa tidak kompeten. Wajah Ren Beiyu membiru. Sebenarnya, menurut pendapatku, jika kamu dapat menghancurkan Suyi itu dan mengambil kekuatan reinkarnasi dan api zaman, itu tidak akan berarti apa-apa jika kamu membayar harga. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tampak muram dan tidak yakin. Mengapa mereka tidak mengetahui hal ini? Tapi bagaimanapun juga, aku tidak bisa kejam. Tunggu, Kuan dan bermain dengannya, sepertinya aku tidak bisa menemukan kesempatan untuk membersihkannya. Wen Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, pada akhirnya, jika kamu benar-benar dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, maka kamu hanya dapat melakukannya dengan kejam. Pada akhirnya, matanya penuh dengan kekejaman. Oke, kalau begitu tunggu. Mengambil napas dalam-dalam, Fu Yun menekan kemarahan di dalam hatinya, biarkan Bita itu menari untuk sementara waktu, pada saat itu, dia tidak hanya akan mati, tetapi dia juga harus melepaskan semua hal-hal yang telah dia dapatkan di lautan bintang transformasi dewa. Semua kemungkinan dimuntahkan. Begitu kata-kata ini keluar, mata banyak dewa berbinar. Memang, Su Yi sibuk mencari peluang sekarang, tetapi pada akhirnya, selama dia membunuhnya, peluang yang dia dapatkan ditakdirkan untuk gratis untuk mereka. Itu bagus. Ren Beiyu tidak bisa menahan tawa, merasa jauh lebih nyaman. Mulai saat ini, mereka semua menahan amarah dan menunggu di sana. Waktu berlalu. 3 hari kemudian, ketika Su Yi keluar dari dunia rahasia itu, dia sudah memiliki banyak obat dan bahan ajaib di tubuhnya. Yang paling penting adalah mendapatkan dewa yang sebanding dengan fragmen era Orde Pertama. Dan dewa ini sangat langka dan memiliki penampilan yang luar biasa. Di dunia rahasia itu, Su Yi telah berjanji untuk memberikan ketuhanan ini kepada Feng Wuji ketika dia meninggalkan Laut Bintang Transformasi Dewa. Orang ini sebelumnya adalah seorang sandera, dan dia tampil sangat keras dan menarik sepanjang jalan. Menjunjung tinggi prinsip penghargaan atas jasa, Su Yi tidak akan pernah memperlakukannya dengan buruk. Hal ini membuat Feng Wuji tersenyum, dan akhirnya menyadari perasaan diurus oleh Su Yi, dan akhirnya mengerti mengapa Bikong Liu akan menjilat wajahnya dan memanggil Su Yi, Su Senior. Dan ketika dia melihat para dewa yang telah menunggu di sana dari kejauhan, Su Yi hanya tersenyum, berbalik dan hanyut. Seperti yang dia duga, para dewa mengikuti di belakangnya seperti sebelumnya, perkasa. Seperti pengikut, mereka tidak perlu menyapa, mereka mengikuti langkah demi langkah. 1 bulan kemudian, para dewa menunggu di tempat rahasia. Melihat suasana alam rahasia ini, pasti ada ciptaan ilahi tingkat pertama. Mata Fu Yun halus, ini juga berarti bahwa bidat akan mendapatkan kesempatan lain untuk menjadi dewa. Dewa lain terlihat berbeda. Di bulan ini, mereka selalu mengikuti Su Yi. Sepanjang jalan, Su Yi memasuki 13 dunia rahasia satu demi satu, dan dengan mudah memenangkan 13 dewa tingkat pertama. Panen seperti itu mengejutkan para dewa dan memukul lidah mereka. Tidak banyak dewa tingkat pertama dalam distribusi para dewa, tetapi Su Yi lebih baik. Hanya dalam 1 bulan, ia menyapu 13 alam rahasia dan dengan mudah memenangkan ciptaan tingkat pertama ke-13, yang tidak bisa terkejut dengan ini. Perhatikan bahwa menjadi dewa bukanlah kubis Cina. Terutama pada tingkat pertama menjadi dewa, ditempatkan di alam para dewa adalah kejadian langka. Karena itu, kali ini jalan menuju para dewa kuno dibuka, dan mereka, pusat kekuatan dari kekuatan tertinggi para dewa, datang bersama para dewa itu. Dalam harapan mereka, selama putra-putra Tuhan itu bisa memenangkan salah satu dewa, itu sudah cukup. Saya bahkan tidak berani berharap untuk memenangkan dewa tingkat pertama. Karena terlalu langka, persaingannya terlalu kejam, dan penuh risiko. Dan ada niat membunuh tanpa akhir yang tersembunyi di alam rahasia itu. Jika Anda tidak hati-hati, Anda bisa mati kapan saja. Dalam keadaan seperti itu, siapa yang berani membayangkan bahwa hanya dalam 1 bulan,
Suyi dapat dengan mudah menyapu sekelompok dewa tingkat pertama. Luar biasa. Untuk putra dewa manapun, lautan transformasi Dewa Xinghai ini dapat dianggap sebagai tempat percobaan kejam untuk hidup dan mati. Wen Xiao berkata dengan masam, tapi Bita itu baik, semudah pergi ke pasar sayur untuk membeli barang. Masuk. Para dewa tampak aneh. Dia bertanggung jawab atas api era dan kekuatan reinkarnasi, ditambah dengan kekuatan langit, bisakah itu begitu mudah? Jika tidak, mengapa kita orang tua bekerja sama untuk menangani dengan dia? Ren Beiyu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, namun, semakin banyak kesempatan yang dia miliki sekarang untuk menjadi dewa, semakin baik pada akhirnya bagi kita, kan? Tiba-tiba banyak orang tertawa. Memang, selama Suyi akhirnya terbunuh, semua hal baik yang dia peroleh akan dibagi di antara mereka. In Rift. Suyi duduk bersila. Berkultivasi. Di tubuhnya, api zaman kacau ditangguhkan, dan hujan ringan abu-abu kacau mengalir. Di atas benih api era, sekelompok cahaya surgawi cian terang sedang dilebur, berubah menjadi sumber kekuatan menjadi benih api era. Cahaya surgawi biru itu adalah dewa, sebanding dengan fragmen era Orde Pertama. Dan sekarang, ketuhanan ini sedang dilebur dan diintegrasikan ke dalam api zaman. Ini tampak luar biasa, tetapi ini benar-benar terjadi. Perlu dicatat bahwa ketuhanan adalah dasar dari dewa, dan esensinya adalah sumber hukum zaman. Tapi saat ini, Suyi tidak berusaha membuktikan Tao dan menjadi dewa. Ini adalah api zaman yang telah dia integrasikan ke dalam Taoismenya, melahap dan menyerap kekuatan asli ketuhanan. Faktanya, ini adalah dewa ke-11 yang telah dilebur Suyi. Pada awalnya, setelah dia mendapatkan sepotong ketuhanan, dia berencana untuk menyimpannya dan memberikannya kepada orang-orang di sekitarnya di masa depan. Tapi siapa sangka ada perubahan di era Tinder saat itu, dan bagian ketuhanan itu dilebur dan diintegrasikan ke dalam era Tinder itu sendiri. Perubahan seperti itu mengejutkan Suyi. Sampai kemudian, dia samar-samar mengerti bahwa semua ini terkait dengan misteri era Tinder itu sendiri. Selundupan ini luar biasa. Itu dapat menerangi kabut di jalan para dewa kuno, melihat kepalsuan, melihat kebenaran, dan menemukan peluang kuat untuk menjadi dewa yang tersembunyi di jalan para dewa kuno. Yang terpenting era Tinder sendiri merupakan bentuk awal dari lahirnya sebuah peradaban era. Seperti kekacauan sebelum dunia terbuka. Di masa depan, era Tinder akan memiliki kesempatan untuk merosot menjadi peradaban era, membentuk dunia baru, jalur baru, dan sistem kultivasi baru. Sederhananya, era Tinder adalah benih peradaban era. Siapapun yang bisa menguasainya bisa menjadi master sejati dari peradaban era. Untuk berubah, seperti benih yang ingin berakar, berkecambah dan tumbuh kuat, ia membutuhkan nutrisi. Makanan yang dibutuhkan era Tinder adalah sumber kekuatan Dao yang mewakili era Lao. Ketuhanan adalah makanan yang luar biasa. Oleh karena itu, mutasi semacam itu terjadi di era Tinder yang telah terintegrasi ke dalam tubuh Suyi. Perlu nutrisi untuk transformasi. Lama. Suyi sangat menyadari bahwa beberapa perubahan luar biasa telah terjadi di benih api era, yang menghasilkan ritme yang kuat dari Dao besar, seperti kekacauan yang melonjak dan meluas, dengan perubahan dan misteri yang tak terbatas. Sayangnya, semua perubahan ini tidak ada hubungannya dengan perilaku Suyi. Bahkan jika dia telah mengintegrasikan api zaman ke dalam jalannya sendiri, tetapi barang terlarang ini terlalu misterius, dan dia tidak benar-benar dapat mengendalikannya saat ini. Menurut spekulasi Suyi, ketika dia benar-benar menjadi dewa, benih api era mungkin mengalami perubahan yang sangat drastis. Alasannya sederhana. Kunci untuk menjadi dewa adalah menyalakan api Tuhan. Era Tinder sendiri melanggar tatanan langit dan tidak dapat ditempatkan dalam aturan dan ketertiban apapun di dunia, sehingga akan dianggap sebagai barang terlarang. Suyi adalah orang yang terlarang. Baginya, Epoch Fire bisa digunakan sebagai api yang perlu dinyalakan ketika dia menjadi dewa. Sudah dapat diduga bahwa ketika dia menyalakan benih api era dan menggunakan ilmu pedangnya sendiri untuk memotong jalannya sendiri untuk menjadi dewa, benih api era pasti akan berubah dan digunakan oleh Suyi.
Ini juga alasan mengapa generasi pertama meninggalkan benih api era di pagoda dosa kuno dan menyerahkannya kepada Hebo dan Gongye Buddha untuk menjaganya. Karena ini dengan sendirinya membuka jalan bagi Suyi di dunia ini, membuka jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk menjadi dewa. Namun, sebelum itu, baik Suyi maupun era Tinder harus terus meningkatkan kekuatan mereka. Suyi perlu menyempurnakan kondisi akhir hingga sempurna. Era Tinder perlu terus menyempurnakan ketuhanan dan mengumpulkan kekuatan transformasi. Satu langkah lagi, dan Anda akan berada di tengah-tengah alam pamungkas. Suyi merasakan perubahan dalam kultivasinya. Dalam sebulan terakhir, dia melewati 13 alam rahasia, dan selain mendapatkan 13 dewa, dia juga menyapu sejumlah besar obat-obatan magis dan bahan-bahan magis. Sebagian besar obat ajaib telah disempurnakan olehnya, dan kultivasinya telah meningkat pesat di bulan ini. Alih-alih menjadi dewa yang lebih rendah, jika Anda dapat memperbaiki begitu banyak obat ajaib, saya khawatir perubahan yang mengguncang bumi akan terwujud lebih awal. Itu dapat digunakan pada saya, tetapi masih ada garis untuk memasuki keadaan pamungkas. Jangka menengah. Suyi sedikit emosional. Untungnya, ini adalah jalur para dewa kuno. Jika di era, akan sulit untuk mengumpulkan begitu banyak obat ajaib untuk disia-siakan Suyi. Namun, kemajuan jalannya masih sangat terlihat. Kekuatan tempur meningkat sekitar 20%. Ki dan darah tubuh 30% lebih kuat. Kekuatan jiwa juga telah ditingkatkan. Bahkan ketika Anda menggunakan pedang kekacauan, harta karun yang kacau, Anda dapat mengerahkan lebih banyak kekuatan. Sekarang aku pergi untuk bertarung dengan para dewa yang lebih tinggi, aku mungkin masih bukan lawan, tapi perlindungan diriku pasti lebih kuat dari sebelumnya. Ketika Suyi memikirkannya, dia bangkit dan berjalan menuju tempat rahasia ini. Di luar, ketika mereka melihat sosok Suyi berjalan keluar, para dewa sudah terbiasa dengan hal itu. Suyi juga sudah terbiasa. Ketika dia berangkat lagi, para dewa mengikuti, seperti pada bulan sebelumnya. Bahkan, mereka membentuk pemahaman diam-diam yang aneh satu sama lain, dan mereka bekerja sama dengan cukup baik. Saya tidak tahu, saya pikir para dewa setia mengawal Suyi. 3 hari kemudian. Suyi berhenti sejenak. Di langit berbintang yang jauh, sebuah bintang besar dengan cuaca yang sangat menakjubkan muncul. Seluruh tubuh bintang itu berwarna keemasan dan menyilaukan, dan ada lapisan awan hitam yang memancarkan aura abadi yang melayang-layang. Awan bergemuruh dan bergemuruh, membuat bintang-bintang di dekatnya bergetar. Melihat sekeliling, di langit berbintang ini, hanya bintang ini yang tergantung di sana, memberi orang semacam aura serius. Tempat ini, saya khawatir ada kesempatan untuk menjadi dewa di tingkat yang luar biasa. Para dewa yang mengikuti Suyi tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut pada saat ini. Sebulan telah berlalu, dan ini adalah pertama kalinya mereka menemukan alam misterius seperti itu. Jangan pikirkan itu, pasti ada kesempatan untuk menjadi dewa. Selama kamu bisa mendapatkannya, kamu tidak akan pernah khawatir tidak bisa menjadi dewa-dewa di masa depan. Beberapa dewa tingkat atas mau tidak mau tergerak, dan mata mereka menjadi panas. Peluang luar biasa. Dan sekarang, ciptaan seperti itu tersembunyi di alam rahasia di kejauhan. Siapa yang tidak tergoda? Tiba-tiba, semua mata tertuju pada Suyi. Semua dewa tahu bahwa Suyi pasti tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Tapi mereka tidak bisa memastikan, apakah Suyi akan memanfaatkan kesempatan menjadi dewa produk unik untuk membuktikan Tao dan menjadi dewa. Ketika hal seperti ini terjadi, ini bukan hanya soal apakah mereka bisa menerimanya atau tidak. Artinya kebuntuan sebelumnya antara mereka dan Suyi akan pecah, dan akan ada perubahan besar. Ini adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun. Pada saat ini, sebuah suara terkejut tiba-tiba terdengar di kejauhan. Teman-teman yang terhormat, bagaimana Anda bertindak bersama dengan Suyi? Disertai oleh suara itu, saya melihat sosok yang kuat dan tinggi berjalan di dekat bintang emas besar di kejauhan. Berdiri di platform lotus, memegang tongkat Zen, mengenakan jubah biksu, dan diselimuti cahaya Buddha yang menyilaukan dan menyala-nyala.
Ini adalah Buddha Gama, dewa pertama kerajaan hari abadi, dewa tertinggi Buddhis sejati. Terjadi keributan di lapangan. Suyi berkata dengan penuh minat, mungkinkah Lian Sheng, putra Buddha, mengembara di alam rahasia itu? Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.